Hai Pogo Friends, kamu akan mendengarkan audiobook yang berjudul My Stupid Ghost karya Ina Septiana yang diproduksi secara eksklusif oleh Pogo FM, dinarasikan oleh Asa. Untuk pengalaman yang lebih baik, silahkan mendengarkan audiobook ini menggunakan headphone. My Stupid Ghost, Bab 1, Vega. Suara pintu mobil yang terbuka dan menjadi tempat Vega bergelantungan. Kedua tangannya berusaha berpegangan sekuat mungkin. Sedangkan di dasar jurang sudah terpampang bebatuan dan pepohonan yang akan menjadi tempat paling menakutkan untuk terjatuh. Tolong aku! Teriak Vega sekencang mungkin. Ia bergelantungan di pintu mobil yang terbuka. Tangannya yang terluka dan mengeluarkan banyak darah membuat pegangannya semakin melemah. Tuhan, aku tidak mau mati sekarang, ujar Vega menangis sekencang mungkin. Sementara pegangan tangannya ke pintu mobil yang terbuka semakin melemah dan merosot. Ujung mata Vega melihat dasar jurang yang dipenuhi bebatuan dan pohon menanti tubuhnya terjatuh. Di tengah keputusasaannya, terlihat di samping mobilnya seorang pria yang ia kenal. Oliver? Paman Oliver? Panggil Vega. Semangatnya kembali timbul setelah melihat Oliver berdiri dan menatapnya dengan dingin. Paman Oliver, bantu aku! Teriak Vega lagi sambil terus berusaha memperbaiki pegangannya yang benar-benar akan lepas. Namun Oliver bergeming. Tatapan dinginnya membuat Vega yakin jika Oliver datang bukan untuk membantunya, tapi ingin melihatnya terjatuh dengan sempurna di dasar jurang. Paman Oliver, kenapa Paman? Tanya Vega sambil menangis, mempertanyakan kepada pamannya yang tega membiarkan dan melihat keponakannya di ujung jurang dan berjuang agar tetap hidup. Semangatnya kembali hilang dan jatuh ke jurang adalah kepastian bagi Vega. Dan pegangan tangan Vega terlepas dari pintu mobil. Tubuhnya melayang bebas ke dasar jurang. Terlihat untuk terakhir kalinya wajah Oliver yang menyungkingkan senyum di bibirnya sambil menyaksikan tubuh Vega terjatuh ke dasar jurang. Gelap. Vega berdiri di sebuah tempat yang ramai orang berlalu lalang melewatinya. Ia kebingungan, sedang berada di mana, bahkan mengingat namanya saja dia tidak bisa. Aku di mana? Hei kamu, jawab aku. Tanya Vega mencoba bertanya kepada orang-orang yang terus melewatinya. Ada apa ini? Tanya Vega bingung. Ia mundur perlahan dan menyandarkan punggungnya ke tembok. Ia memegang kepalanya terasa pening. Aku ada di mana? Tanyanya pelan. Kamu ada di Bogor. Sepertinya kamu bukan orang sini ya? Tanya Debbie, roh yang berwujud wanita cantik dengan tubuh tinggi semampai
dengan rambut panjang sepunggung dibiarkan menjuntai. Aku? Kamu tanya aku? Tanya Vega bingung. Ya iya atuh. Siapa lagi yang aku ajak ngobrol selain kamu? Di samping kamu itu kucing. Masa aku tanya sama kucing? Debbie mulai emosi. Vega melihat di sampingnya memang tidak ada siapapun. Artinya pertanyaan itu tertuju padanya. Aku tidak tahu. Aku juga bingung. Ucap Vega menghela nafas panjang. Oh, bingung. Pegangan kalau bingung. Ucap Debbie tertawa geli. Sedangkan Vega malah menatap Debbie dengan wajah bingung. Setelah melihat reaksi Vega yang kebingungan dengan buruannya, Debbie menghentikan tawanya dan kembali bertanya. Nama kamu siapa? Mendengar pertanyaan Debbie, Vega semakin bingung. Justru itu, aku bahkan tidak ingat siapa namaku sendiri. Jawab Vega. Mendengar jawaban Vega membuat Debbie menatap ke arah Vega sambil bertolak pinggang. Kamu ini hantu bodoh ya? Nama saja nggak ingat. Waktu kamu mati, memangnya kamu tidak ingat nama kamu? Tanya Debbie. Hah? Mati? Tanya Vega bingung. Iya, kamu itu kan sekarang sudah jadi hantu. Hah? Apa? Hantu? Mana? Tanya Vega ketakutan dan merapatkan tubuhnya ke Debbie. Melihat tingkah Vega, Debbie menepuk dahinya sendiri. Aduh, ini hantu nyebelin banget. Boro-boro mau nakut-nakutin manusia. Sekarang sudah jadi hantu saja dia nggak tahu. Aduh, aspeknya lama ini mah. Keluh Debbie. Vega masih mencari hantu yang dimaksud. Sampai akhirnya Debbie mendorong kasar Vega menjauh darinya. Kamu hantunya ontohot? Ujar Debbie kesal. Hah? Vega tambah bingung. Gini deh, aku akan membantumu menjadi hantu yang baik dan benar, oke? Jadi kamu harus ikutin arahan aku dan jangan buat aku kesal lagi. Jika sekali lagi kamu buat aku kesal, aku tidak jadi membantumu. Oh ya, perkenalkan, namaku Debbie. Ujar Debbie sambil memulaskan lipstik lagi di bibirnya. Oh, nama kamu Babi. Ucap Vega. Mendengar ucapan Vega, Debbie terkejut sehingga lipstiknya melenceng ke pipinya. Aing mah, kenapa kau malah meledek aku? Tanya Debbie kesal. Melihat Debbie kesal, Vega malah semakin bingung. Kamu kenapa sih? Kok marah? Tanya Vega. Malah tanya, duh. Kalau begini aku tobat deh. Ujar Debbie, lalu ia menghilang. Vega terkejut. Astaga, jadi hantunya dia. Lalu Vega berjalan menuju halte yang ada di pinggir jalan. Ia duduk lemas dan mulai menangis. Aku ada di mana? Kenapa semua orang mengacuhkanku?
Tanya Vega. Air mata mengalir di pipinya. Ringga yang duduk di samping Vega menoleh ke arahnya. Ia mendengar pertanyaan dari Vega. Sementara menatap wajah Vega, mata Ringga membulat. Sebagai hantu, kamu sangat-sangat cantik. Tidak ada luka di wajahmu, ucap Ringga spontan setelah melihat wajah Vega. Mendengar Ringga sedang menatapnya dan menyebut dirinya cantik, Vega terkejut sekaligus senang. Kamu bicara denganku? Tanya Vega menghentikan tangisnya. Ya iyalah, aku bicara dengan kamu. Di sini hantunya cuma ada kamu. Hantu yang lain, kalau pagi menjelang siang begini mereka istirahat. Nggak seperti kamu, malah keluyuran. Jawab Ringga. Hah? Aku hantu? Tanya Vega lagi. Rupanya kamu hantu baru ya? Nama kamu siapa? Tanya Ringga menatap Vega dengan lekat. Aku tidak tahu siapa namaku. Jawab Vega. Seorang ibu yang berniat menunggu bus dan berdiri di samping Vega melihat Ringga berbicara sendiri. Ibu tersebut langsung berkomentar. Gila. Mendengar ibu itu terus meledeknya, Ringga menoleh ke arah ibu tersebut. Iya bu, saya gila. Awas, saya bisa gigit ibu loh. Ujar Ringga dengan santai, menunjukkan semua giginya. Mendengar dan melihat Ringga yang menunjukkan semua giginya, ibu tersebut ketakutan. Ia pindah tempat menunggu bus. Setelah ibu itu pergi, perhatian Ringga kembali ke Vega. Lalu mata Ringga melihat nemtek di dada kanan Vega. Vega, sepertinya nama kamu Vega. Di kemeja di dada sebelah kanan ada taknim bertuliskan nama Vega. Ujar Ringga. Vega melihat ke pakaiannya. Oh iya, mungkin namaku Vega. Ujar Vega mengangguk mengerti. Nama kamu siapa? Tanya Vega. Namun Ringga enggan menjawab. Ia sebenarnya tidak ingin menanggapi hantu atau roh yang mengajaknya berinteraksi. Hanya saja ia tertarik berinteraksi dengan Vega karena wajahnya yang cantik dan terlihat sedang kebingungan. Lalu bus yang ditunggu oleh Ringga datang. Ya sudah ya, aku harus pergi bekerja dulu. Ujar Ringga. Lalu ia beranjak dari tempat duduknya. Ringga segera masuk ke dalam bus dan duduk di tempat duduk yang masih kosong. Melihat Ringga pergi, Vega memutuskan untuk mengikuti Ringga. Cuman dia yang bisa lihat aku. Walaupun aku hantu, aku kan belum punya teman. Aku sendirian. Aku ikutin saja dia. Ujar Vega ikut beranjak dan memasuki bus yang sama dengan Ringga. Ringga duduk di samping jendela dan menatap keluar jendela. Ia sudah tidak melihat Vega di halte tersebut. Lalu dengan santai Ringga menyandarkan punggungnya ke kursi. Ketika menoleh ke sebelah kanan, ternyata Vega sudah duduk di sampingnya sambil tersenyum menatap kepadanya. Astaga! Bekik Ringga terkejut. Ngapain dia ngikutin aku? Tanya Ringga dalam hati. Lalu